Baik, kita mulai dulu dengan bahasan kita. Saya akan sedikit lebih banyak berdiri ya, dan untuk bisa menuliskan sehingga bisa terlihat beberapa turunan ya. Bismillah. Baik, kita mulai dengan bahasan utama kita. Temanmu adalah syafaatmu ya. Baik, mari kita lihat. Anda berikan judul temanmu syafaatmu ya. Kita turunkan dulu pertama tentang uraian teman dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya lebih senang demikian ya, kalau ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu lebih mulia, lebih bagus ketimbang kita mencari pendapat-pendapat lain. Karena apa yang telah Allah sampaikan, yang Nabi kemudian tafsirkan dari situ, itu yang terbaik ya, yang bisa kita jadikan acuan. Ini pertama. Kemudian kita turunkan yang kedua nanti pengertian syafaat, dan yang ketiga baru kita sambungkan dua makna ini. Bagaimana seorang teman bisa menjadi syafaat dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Karena nanti ada banyak jenis-jenis syafaat yang bisa kita rencanakan, usahakan dari sekarang untuk bisa didapatkan. Ada syafaat nanti yang bisa datang dari para nabi ya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanti juga syafaat diberikan dari kitab suci, khususnya Al-Quranul Karim ya. Ada nanti syafaat yang datang dari amalan-amalan kebaikan kita. Ada nanti syafaat yang datang dari teman-teman sekitaran kita, dan puncak syafaat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan langsung kepada hamba-hamba terpilih. Nah, dari mana yang Anda ingin usahakan? Setidaknya saat di dunia bisa kita pilih. Hari ini kita keluarkan satu. Taib. Pertama, teman. Dalam bahasa Arab setidaknya ada 4 sampai 5 jenis teman. Dan Anda harus peka kapan istilah ini digunakan. Karena orang Arab saat bicara, ya, orang-orang Arab fasih itu, ketika mereka memilih kata, diksinya akan sesuai dengan konteksnya. Ya. Kalau orang Arab sekarang barangkali pada umumnya agak menyampaikan bahasa-bahasa sifatnya masih umum dia. Tapi orang-orang Arab dulu itu sangat menjaga kosakata dia. Jadi apa yang mereka maksudkan ingin disampaikan, pilihan katanya akan sesuai dengan konteksnya. Muqtadal hal istilahnya. Ya. Misal kita turunkan satu, ada yang disebut dengan zamil, zamilun, jama'nya zumala. Taim. Insyaallah saya enggak hapus ini ya. Kedua, ada yang disebut dengan sadiqun, sadiq, jama'nya asdiqa. Ketiga, ada yang disebut dengan sahib, sahib, jamaknya ashab. Kemudian yang keempat, ada dalam bentuk kata majazi, kiasan, karimun ya. Kalau antum belajar sastra, ilmu balaghah, nanti ada salah satu bait syair di masa jahiliyah, karimun mata amdahuhu amdahuhu kan? Baik, ada karim, jamaknya bisa karama. Kemudian yang terakhir bisa akhun atau ukhtun kalau perempuan, jamaknya ikhwatun, ikhwah. Kalau ini dipecah lagi, ke sini menjadi ikhwan, ini jadi akhwat perempuannya, akhwat. Ada 5 jenis teman yang setidaknya seringkali dimunculkan atau disebutkan dalam kosakata bahasa Arab dan praktek komunikasi mereka. Ini kita turunkan dulu, jadi nanti teman-teman kalau Anda ke Arab dipanggil dengan salah satu ini, kita bisa paham artinya. Jelas ya? Baik. Ya, kita mulai satu-satu. Bismillah. Zamil atau zumala, jamaknya zumala. Zamilun, ya, jamaknya zumala.
Kalau disebutkan zamil, artinya biasanya digunakan untuk menyebut teman secara umum. Ya, teman secara umum. Walaupun asal katanya menunjuk pada teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya, teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya. Tenang, senang, membuat nyaman. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab tidak hanya manusia, perangkat-perangkat kehidupan pun yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya. Itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Ya, bahkan digunakan kemudian orangnya yang penggunanya. Ya, kalau zamil itu temannya, penggunanya disebut dengan muzammil. Muzammil. Makanya Rasulullah SAW ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya. Kemudian saat akan turun ayat tentang sholat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Quran surah 73 ayat yang pertama, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya. Qumil laila illa qalila, yuk bangun, jangan terlalu nyaman kamu dalam kehidupan malam itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, jelas surganya. Masya Allah, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu untuk menunaikan sholat tahajud. Dan beliau biasa tahajud. Berapa jam sih tidurnya Nabi? Ketika nikmat menggunakan itu jangan terlalu nikmat dengan dunia. Tempat kamu bukan di situ. Ayo, hei ahli akhirat, cepat bangun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, itu kan? Sampai dengan subuh ini surganya belum jelas. Masya Allah, siangnya sibuk bekerja, malamnya sibuk tidur. Kapan tahajudnya, itu kan? Maka dipanggil, ayo, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang tuh terlampau sibuk luar biasa. Malam kamu terlelap juga. Katanya pengen masuk surga. Hei, yang sudah jelas surganya masih mau bangun malam. Kamu yang belum jelas kapan kamu mencari bekal akhiratmu. Paham sampai sini? Ini zamil. Jadi kalau ada orang namanya muzammil, ya, maaf, banyak sekarang ya. Ada muzammil Yusuf, ada muzammil Hasballah, ada muzammil macam-macam. Itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Kalau ada namanya muzammil tidak menyenangkan, ingatkan, ya akhi, antum teman yang menyenangkan. Masya Allah. Bukan, saya muzammil. Hei, kamu teman yang menenangkan. Bukan, saya muzammil. Terserah kamulah. Ya. Jamaknya zumala. Zumala. Ya. Kayak orang Arab kadang-kadang kalau anda misalnya umrah, ya, atau misalnya anda haji, kemudian di imigrasi anda ribut, anda macam-macam, gitu kan? Anda ditenangkan, ya Zavili, gitu kan? Taib. Itu artinya, teman, ayo, ta'al hina, ta'al, sini, ya, tenang. Taib. Kedua, sadiq, jamaknya asdiqa. Sadiq, jamaknya asdiqa. Jika disebutkan sadiq dalam bahasa Arab, itu artinya teman dekat yang selalu mengarahkan pada kebaikan, pada kebenaran maksudnya. Ini sudah dekat. Ya. Kalau zamil masih umum. Kalau ini teman dekat. Perhatikan bagaimana jelinya orang Arab menunjukkan sesuatu, ya, melekatkan makna di dalamnya untuk membedakan dengan makna yang lainnya. Tidak sekedar dekat, tapi juga dia membawa pada kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Dari kata as-sidq asalnya, dari kata as-sidq. As-sidq. Kalau pemilik ini, as-sidq artinya sesuatu yang benar. Ya. Pemiliknya disebut dengan shadiq. Fokus. Pemiliknya, pemilik sifat benar, ya, yang selalu berjalan di tracknya. Dia nggak mau keluar dari sesuatu yang salah. Mohon maaf, dia kerja ikut aturan yang benar. Dia kemudian misalnya masuk satu komunitas mencari sesuatu yang benar. Ya, dia mau kenakan pakaian dengan benar. Dia keluar dari masjid mau pakai sendal dengan benar. Yang punya dia pakai, yang bukan dia tinggalkan. Tayyib. Ya, jika anda misalnya menemukan orang yang seperti ini, orang ini disebut dengan shadiq. Kalau anda berteman dengan orang itu, kemudian ada hubungan yang lekat dengan anda, sampai selalu anda diluruskan pada yang benar, itu namanya shadiq. Nih. Temannya disebut dengan shadiq. Shadiqun. Anda berjalan,
kemudian bercanda misalnya, ngajak canda teman ya, candanya berlebihan yang tidak ada maknanya. Kata teman Anda, jangan berlebihan ya, yang seperti nanti membawa pada hal yang tidak bagus. Shadiq, Anda diajak kepada tempat yang tidak baik, bisa yang Allah tidak suka, nggak usah ke sana lah. Ini nggak bagus, sini aja. Shadiq. Baik ya? Tapi ini masih umum. Masih umum. Awas, hati-hati. Karena ukuran benar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kadang ada orang membawa kepada sesuatu yang benar tapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum aturan dunia benar. Ya, dibenarkan secara hukum misalnya. Tapi aturan Allah menyalahi itu. Ya, enggak diperkenankan, tidak boleh. Misal, ada aturan hukum mengatakan, misal saja ya, misal. Yang paling gampang dalam bermuamalah, riba misalnya. Riba kan nggak boleh. Paling kecil misalnya tukar-tukar uang di jalan tuh. Kalau musim-musim hari raya ya, musim-musim pasca Ramadan, kan ada yang nawar-nawarkan uang gitu. Yang recehan-recehan itu kan, tukar Pak gitu kan. Secara umum kelihatan boleh. Ya, boleh Anda ambil secara umum gitu ya. Tapi secara hukum tidak. Jadi apa yang menurut Allah benar, itu yang diikuti walaupun manusia kadang-kadang tidak memahaminya. Apa yang dianggap manusia benar belum tentu menurut Allah benar, maka maaf kalau dua ini bersanding, tinggalkan pendapat manusia, ambil ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ukuran yang dimaksudkan dengan kata as-sidqu, pemiliknya disebut shadiq, temannya disebut dengan shadiq. Paham sampai sini? Baik.